Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anakku semua? Semoga kalian baik-baik semua ya, amin. Hari ini kita akan belajar buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perwujudan dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dimaksud mencair? Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Kedua, pernahkah kamu melihat proses mencair airnya? Pernah. Ketiga, berilah contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Es batu mencair menjadi air. Lilin yang meleleh ketika dibakar juga mencair. Mentega dipanaskan. Es krim beku mencair. Yang mencair menjadi cairan. Keempat, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Logam juga bisa mencair. Ayo mencoba. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan: 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, es batu, coklat kapur, dan mentega. Nah, gambarnya gelas plastik, es batu, mentega, coklat, kapur. Langkah-langkah percobaan: masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, seperti ini gambarnya. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Berikut ini saya buatkan contoh hasil pengamatan dan kesimpulan. Dari hasil pengamatan, es batu mencair paling cepat dibandingkan dengan benda yang lainnya. Kesimpulanku, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Es mencair pada suhu mencapai 0 derajat. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Informasi penting: es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, berikut ini. Es mulai mencair. Ayo mengamati. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Ayo, yang mana?
jelas yang ini karena ini beratnya 120 gram. Yang lainnya di bawah itu 60 dan 70 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat, bahan-bahan 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, satuannya apa? Di sini ada gram, di sini ada kilogram. Jadi gram dan kilogram. Satuan yang digunakan pada resep yang ada tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Yang tidak baku apa? Di sini sendok dan butir. Jadi tidak baku itu sendok dan butir. Ayo berlatih. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Bacalah soal di bawah ini. Tuliskan cara mendapatkan hasilnya. 1. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari tiap botol sirup? Nah, dia membutuhkan sekitar 3 botol sirup dan setiap botolnya itu 600 gram. Jadi 600 ditambah 600 tambah 600 sama dengan 1800 gram atau 600 gram dikali 3. Nah, jadi berat yang dibutuhkan untuk 3 botol adalah 1800 gram. Kedua, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Nah, ini adalah timbangan gram ya. Berapa gram berat semua buah tersebut? Nah, ini berapa? Ini 20 gram dengan 35 gram. Jadi 20 gram ditambah 30 gram sama dengan 55 gram. B. Buah manakah yang timbangannya paling berat? Yang mana tadi? Buah A, apel. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapakah sisa gula pasir? Dari 5 kg yang terpakai adalah 3 kg dan 1 kg. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi sisa gula pasir 1 kg. Keempat, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan yang untuk membuat es buah? Nah, jadi jeruk yang dibeli 750 gram kemudian dipakai campuran es buah. Itu sisanya 530 gram. Jadi berapa yang jeruk yang terpakai untuk membuat es buah? Jadi 750 dikurangi 530 sama dengan 220 gram. Jadi jeruk medan yang digunakan untuk es buah adalah 220 gram.
5. Untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong berisi 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Nah, jadi belinya 5 kantong. Satu kantong 250, jadi 6 dikali 250 gram sama dengan 1500 gram. Jadi berat leci seluruhnya adalah 1500 gram. Ayo mengamati. Di negara-negara mengalami 4 musim. Saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu dapat melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, berikut ini adalah bentuknya. Bentuknya mikro dari butiran salju dan beraneka ragam ya. Gambar. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut. Nah, seperti ini untuk karya seninya. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga. Warna primer tersebut, dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuknya juga bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Perhatikan gambar di halaman 129. Sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati. Jadi gambar ini ya, suruh ngamati. Ditulis di tabel berikut. Unsur karya, hasil pengamatan. 1. Garis. Pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, dan patah-patah. Bentuk bulat, persegi, segitiga, dan tidak beraturan. Warna. Ada beragam warna. Di antaranya warna primer yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Ayo mencoba. Coba buat aneka bentuk garis. Kamu dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Nah, berikut ini ya, tabel dan kolomnya. Contohnya garis lurus seperti ini contohnya. Garis campuran seperti ini. Garis lengkung seperti ini, bisa setengah lingkaran. Garis majemuk, nah seperti ini, tidak beraturan. Tugas untuk pembelajaran 2. Bawalah bahan dan alat untuk membuat es krim yang akan dilakukan pada pembelajaran 2. Demikian anak-anakku, semoga kalian dapat mengerti dan terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu para orang tua untuk mengajarkan kepada putra dan putrinya dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.